Ini menu 2 ya Mbak ya. Nanti punyaan salah satu punya saya satu ya. Materinya ke kortinya ya. Sorry ya, tadi kebablasan sehingga saya ngomong sendiri tadi. Ternyata linknya sudah habis. Ini kita tambah lagi. Jadi kita perhatikan itu ya, vitamin yang larut dalam lemak ya. Jadi itu vitamin E, kita kasih satu penanda garis E itu adalah kaitannya dengan antioksidan ya. Sementara A adalah yang mengatur pada proses mata ya, juga untuk proses pertumbuhan sekaligus juga untuk vitamin untuk reproduksi ya. Yang antioksidan itu merupakan antioksidan adalah menghambat inhibition of sperm production ya. Jadi jika terjadi kekurangan yaitu ya defisiensi, maka akan terhambat ya produksi sperma dan lesi muscle and vertebral ya, terjadi lesi pada saraf dan otot ya. Sementara vitamin D itu jelas itu jika defisiensi seperti itu ya. Nah, ADEK itu ada K terakhir, blood recoagulation. Jadi jika terjadi kekurangan vitamin K, maka pada saat kita terjadi perdarahan ya, itu susah membeku ya, suka banyak, artinya perdarahan terus gitu loh ya, karena faktor apa namanya pembekuannya itu sudah kurang akibat daripada vitamin K ya. Ini strukturnya vitamin K bervitamin A sehingga dikatakan retinoid, vitamin E tocopherol, vitamin D kalsiferol ya. Jadi banyak berhubungan dengan kalsium. Nah, ini adalah vitamin A. Retinoid merupakan bentuk alami dari sintesis retinol, retinaldehyde, dan asam retinoat. Pada hewan, ini kebanyakan ini ya, pada tumbuhan merupakan prekursor karotenoid ya. Dari karotin itu ya, itu memang merupakan salah satu vitamin A. Sehingga kalau Anda makan yang dari tumbuhan yang mengandung karotin, itu adalah merupakan prekursor dari vitamin A. Dan hal ini jika makanan nutrien dari bahasa tumbuhan, maka ekuivalen dengan retinol. Vitamin yang harus lemak lagi ada itu adalah strukturnya dari vitamin A ya. Ini ada yang beta karoten, retinol, dan retinaldehyde ya. Ini absorpsinya dan transport vitamin A ya di mukosa usus halus. Yang karotenoid, retinaldehyde, karoten deoksigenase, reduksi retinol ya, terus esterifikasi, sekresikan kilomikron. Nah ini karena memang yang larut dalam lemak, tentunya tidak lepas dari namanya kilomikron ya. Aktivitasnya karoten deoksigenase, terbentuk karotenoid yang dibawa oleh darah untuk tidak bisa menjadi retinoid ya. Sementara yang 6 mikrogram beta karotin itu
ekuivalen dengan 1 mikrogram retinoid. Lalu apa peran vitamin A itu? Ya, merupakan gugus prostetik opsin sensitif pada cahaya, ya, yaitu rhodopsin atau sel batang, iodopsin sel kerucut, holoprotein rhodopsin, penyerapan sinarnya, isomerisasi pada retinaldehyde, ya. Retinaldehyde ini akan merupakan bentuk opsin, ya, setelah perubahan dari bentuk opsin membentuk retinaldehyde yang terlepas, dan selanjutnya akan menginisiasi impuls saraf, ya. Itu kira-kira, ya. Ini banyak anunya, ya, slide-nya. Nah, saya kira kita percepat aja. Kemudian ini nggak perlu peran kita, ini sudah gampang dihafal. Kemudian ini adalah sumbernya juga gampang dihafal. Jadi sekali lagi bahwa telur, jadi telur itu banyak kontribusinya, ada vitamin A, vitamin B kompleks dan sebagainya, ya. Sehingga kita harapkan kalian itu makan telur itu wajib, ya. Nah, sekarang jika kekurangan ada buta senja dan sebagainya, ya. Sekarang vitamin D, ya. Vitamin D itu adalah sangat erat kaitannya dengan hormon, ya. Disintesis di dalam kulit, yaitu dalam bentuk 7-dehidroksikolesterol akan bentuk provitamin D dan membentuk kolekalsiferol. Nah, sumber makanannya, jadi sekali lagi vitamin D ini harus bisa terbentuk secara matang, itu harus bantuan dengan sinar matahari, ya, terutama yang spektrumnya ultraviolet, ya. Jadi kalau tubuh Anda ini merupakan salah satu di dalam pembentukan vitamin D, usahakan Anda berbaring pada di atas matahari itu yang kira-kira timingnya itu jam 10, jam 11, ya. Kalau udah jam 12 itu sudah bukan ultraviolet lagi, ya. Jadi memang infrared jadinya, panas sekali nanti, ya. Nah, ini ada strukturnya seperti ini vitamin D. Nah, ini, ya. Ini setelah terjadi turunan-turunannya ini, ya. Nah, peran vitamin D-nya adalah mempertahankan kalsium plasma, ya, sintesis dan sekresi hormon paratiroid, sekresi insulin, ya. Jadi dalam pankreas ini peran vitamin D ini adalah mempunyai hubungan dengan sekresi insulin, ya. Kemudian juga meningkatkan sistem imun, ya. Pada kemarin kasus wabah kemarin, ya, wabah penyakit virus itu apa, lupa namanya saya itu. Ada yang ingat? Kemarin virus apa itu?
Halo? Halo? Iya dok. Apa kemarin itu yang kasusnya kemarin kita harus pakai masker segala macam itu? Wabah apa itu? Coronavirus dok. Enggak, kemarin kan kita itu kena wabah itu, kena apa itu namanya? PMK dok. Bukan, nah itu TMK. COVID dok. COVID. Coronavirus dok. COVID ya. COVID itu kemarin banyak beredar adalah vitamin D3 itu ya, yang mana ini sudah disampaikan bahwa untuk memengaruhi kalsium yaitu pada sistem imun ya, sistem imun itu banyak kemarin itu yang mengkonsumsi ini ya pada kasus COVID itu ya, itu vitamin D3. Nah ini jika kelebihan sekarang, nanti kalau di vitamin B dan C kan tidak ada kata kelebihan ya, karena dia diekskresikan dalam ginjal. Ya. Ini nggak bisa ya, vitamin D itu akan mengendap. Nah, kalau terjadi kelebihan, maka ini rakitis, osteomalacia ya, toksisitas keracunan ya. Ingat itu ya, bedanya dengan vitamin yang larut dalam air. Dalam air tidak ada kelebihan, karena langsung dibuang. Nah, ini vitamin E, rol ya, ini dalam berperan sebagai antioksidan sesuai dalam tabel tadi ya. Sumbernya saya kira ini kacang dan sebagainya. Terus kemudian jika defisiensi seperti ini, kegagalan reproduksi, hemolisis RBC, jadi akan gampang pecahnya dari RBC, red blood cell ya, tetap ketidakmampuan otot untuk berkonsentrasi, jadi terjadi kelemahan ya dalam otot itu ya. Nah, vitamin K adalah sangat erat sekali dengan pembekuan darah ya. Jadi kalau Anda kurang vitamin A, kalau Anda luka sedikit aja terus perdarahan itu, jadi tidak berhenti-berhenti darahnya. Itu adalah ini yang berperan, vitamin K ya. Ini adalah strukturnya, kemudian ini adalah perannya ya. Sekarang masuk mineral ya. Jadi adalah ada namanya kebutuhan mayor ya, artinya mineral ini ada kebutuhan minor, ada mayor ya, kalsium, magnesium, fosfor, sodium, potasium, klorida, sulfur, fluorida. Ini adalah merupakan kebutuhan mayor dari di dalam tubuh organisme baik manusia maupun hewan ya. Nah, sekarang tadi ada kebutuhan mayor, ada lagi yang namanya trace ya, elemen. Trace elemen ini adalah sedikit tapi harus ada ya, kayak vitamin ini ya, yaitu tadi kalau mineral tadi yang memang butuh harus banyak, yang ini besi, iodin, copper, mangan, zinc, molybdenum dan selenium. Ini adalah merupakan trace elemen ya, jadi harus ada walaupun sedikit ya. Beberapa mineral penting untuk tubuh tetapi fungsi pastinya tidak diketahui, contohnya kromium, nikel, bromida, lithium dan barium. Ini ada ya, tetapi memang tidak diketahui fungsi ya. Yang non esensial terdapat pada jaringan konaminan dalam makanan, contohnya rubidium, perak, emas dan bismut. Indahnya jika terjadi kelebihan minuman yang bersifat toksik itu, contohnya aluminium, lead ini apa ya? Baja ya, kadmium dan merkuri. Ini harus dihindari nih ya, karena banyak air yang kandungannya ini. Ya itulah untuk itu maka minuman-minuman itu kelihatannya
sepele tapi membahayakan karena tidak terlihat ya. Sampai Anda banyak mengandung aluminium, ini adalah menyebabkan keracunan. Kalsium yaitu ini agak penting, nggak perlu banyak ya. Jadi pada hewan ya, pada susu perah itu peran kalsium itu sangat penting ya. Kalau terjadi kekurangan kalsium, dia akan jatuh itu susu sapinya itu ya. Karena sekarang sering diperas begitu susunya, maka outputnya itu banyak sehingga nanti kekurangan kalsium akan terjadi seperti itu ya. Nah, bagaimana absorpsinya ya? Bagian pertama dan kedua itu di duodenum, melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan energi, membutuhkan protein karier. Jadi protein karier itu adalah yang akan melekat kepada transportasinya, nah, seperti itu ya. Faktor yang meningkatkan absorpsi kalsium adalah vitamin D, terus herum parathyroid, terus keasaman dan asam amino. Faktor yang menghambatnya adalah pitat dan oksalat, ya. Terus diet tinggi yang fosfat. Jadi kalau Anda mempunyai diet yang tinggi yang banyak mengandung unsur fosfatnya, dia akan menghambat ya dari kalsium. Saya kira ini sangat umum dan sangat gampang untuk dihafal ya. Akan saya akhiri, nanti sebentar saya kirim ke dua korti yang dari Adi tadi, Adi Putra, salah satu tadi, yang satu dengan D ya. Saya kirim yang ini adalah semua narasi dari metabolisme vitamin dan mineral, nanti akan diringkas dalam bentuk sebuah proses metabolisme dalam flowchart ya. Ini ada 2 PPT nanti. Anda belajar dari situ aja ya, supaya nanti kalau Anda belajar ke artikel lain maka Anda buang-buang energi ya. Kita berinisiasi untuk Anda cepat lulus semua ini, kalau bisa ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sakti Om, dan selamat sore. Sebentar oleh staf saya akan dikirim ya anunya ya. Untuk itu saya tutup dulu. Anda sekarang buka foto Anda, kita foto. Ya, staf saya Mbak. Nah, sekarang Anda buka kameranya, kita foto untuk bukti kuliah sore ini sudah berakhir untuk kelas B dan D ya. Sebentar saya kirim lalu didistribusikan kepada teman-temannya untuk bahan ujian UAS nanti ya. Nanti kalau belum merasa dapat terima materinya, kontak ya staf saya ya, Pak Fatin ya, supaya nanti Ini udah tak kirim ke Bapak. Selesai. Ya, saya kira cukup ya. Selebihnya nanti akan nanti si adik yang di siapa kortinya? Oh, saya Dok, saya. Adi Waruwu itu ya? Adi, Dok. Adi. Iya, Adi, Dok. Yang kelas B. Claudia. Iya Dok, saya untuk korti kelas D. Minta ya Claudia sama Adi ya ke staf saya ya. Ini sudah dikirim 2 slide ya. Ini kalau nggak salah yang tadi sampai 100 slide ya. Sehingga itu tolong dipelajari hal-hal yang penting-penting
kemudian nanti dijadikan untuk bahan UAS ya. Soal sudah jadi tuh ya, saya ambil dari sana. Ada pertanyaan? Audrian, Adril, ada pertanyaan nggak? Sejauh ini jelas dok, jadi belum ada pertanyaan. Ya, terima kasih ya. Wah, udah Sinta, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas dok. Mungkin nanti kita Sudah dikirim kembali ya? lewat. Kalau sudah dikirim? Baru Adi sih. Ya, Adi sudah dikirim di? Materi sudah dikirim di? Iya, akan saya kirim, Dok. Oh ya. Nah yang penting udah terima. Kalau belum, tolong ya, diingatkan saya. Jangan sampai saya disalahkan nanti. Ujian keluar dari sana soalnya ya. Iya, iya. Baik ya, saya akhiri. Sudah dikirim, tapi masih proses undang. Ya, izin saya tutup ininya ya.